Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Baik, pada kesempatan kali ini di pelatihan Sagusanov APP Inventor, pada tugas terakhir atau tugas 6 ini membuat PBM digital. Baik, langsung saja. Pertama, buka alamat appinventor.mit.edu. Oke, setelah tampil beranda seperti ini, langsung saja create apps. Tentunya ini membutuhkan sinyal yang stabil, kemudian login dengan email kita. Terus kita klik my project. Start new project. Kemudian tuliskan nama aplikasi yang akan kita buat, PBM digital, ini tanpa spasi. Ya, setelah masuk di display awal, sekali lagi kita akan merancang atau membuat desainnya terlebih dahulu pada screen pertama. Untuk halaman awal, kita mau buat halaman ini sebagai halaman pembukaan atau pengenalan dari PBM yang akan kita buat. Di sini saya pilih layoutnya dulu. Ya, di sini layout foto. Yang kedua layout untuk selamat datang, mata pelajaran, kelas, kemudian materi, kemudian welcome, kemudian dan yang terakhir adalah untuk tombol start. Baik, setelah itu ini kita atur terlebih dahulu cara yang sama atau cara yang akan kita buat sama dengan video sebelumnya. Setelah kita atur layoutnya, kemudian kita kembali atur tampilan pada screen. Pertama diatur adalah supaya tampilannya balance, seimbang ya. Kemudian kita tambahkan dengan background. Setelah kita tambahkan dengan background, kemudian kita atur kembali detail screennya. Saya ganti home, halaman beranda. Kemudian temanya adalah dark, seperti ini muncul. Sekarang kita mau memakai user interface. Yang pertama adalah image. Sekali lagi, cara yang sama pada tutorial ini sudah ada di video sebelumnya. Setelah kita buat desain untuk display pertama, sekarang kita mau nambahkan screennya untuk melanjutkan start pada display yang atau screen yang pertama. Kita tambah screennya, kita beri nama screen 2 ini untuk profil.
profil. Oke. Kemudian tombol start ini kita langsung buat perintahnya saja. Jadi ketika tombol start ini ditekan, maka dia akan ke halaman atau screen berikutnya. Klik blocks, kemudian button, drag and drop, control, kemudian open another screen dengan nama screen adalah profil. Kita kembali ke desain dan kita masuk ke screen yang kedua, yaitu screen profil. Pada screen kedua, yaitu menu profil ini, sama seperti biasanya, sebelum atau tahap awal, yaitu membuat tampilan pada screennya itu sendiri. Caranya sama, kita pilih layout dulu, dan kita atur. Setelah layoutnya kita buat seperti ini dan kita atur, teman-teman bisa menyesuaikan sendiri, bisa mengeksplor sendiri dari menu-menu yang ada pada tampilan Meet App Inventor ini. Baik, sekarang kita coba atur kembali screen profil, agar balance, kasih center vertikal dan horizontalnya, dan kemudian kita atur kembali. Setelah kita atur layar pada screen profil ini, selanjutnya kita pilih user interface yang kita akan gunakan. Pada layout yang pertama ini saya gunakan image sebagai foto saya, dan sekali lagi silakan dieksplor, disesuaikan sendiri ukurannya. Baik, setelah selesai kita buat desain pada screen profil ini, selanjutnya kita akan buat atau tambah screen yang ketiga, yaitu tujuan PBM. Oke. Tujuan PBM ya, ini. Sebelumnya kita operasikan dulu button yang ada di profil atau yang di screen kedua. Karena ini ada tombol next, maka cara yang sama dengan sebelumnya, button, kemudian control, kita pilih yang ini, kemudian text kita pilih yang paling atas, dan kita ketik tujuan PBM. Oke, kita kembali desainer tujuan PBM. Nah, di screen ini kita akan tampilkan tujuan pembelajaran kita, seperti tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, dan indikator. Baik, kita tambahkan dulu layoutnya. Baik, setelah screen tujuan PBM ini sudah selesai kita buat, cara yang sama lagi untuk menambahkan screen materi. Oke, kita tunggu loading, kemudian kita atur kembali screen ini.
background color, kita pilih file, misalnya yang akan kita gunakan oke. Ya, gambarnya sudah terbuat, materi. Kemudian kita pilih layoutnya, ya cukup. Kemudian kita pilih label lagi, ya. Yang pertama kita buat judulnya lagi di label 1, jenis sudut. Oke, kemudian kita letakkan font boldnya kasih tinggi karena halaman judul, white. Oke, dan ini sudah cukup. Kemudian text for label 2 kita masukkan inti dari materinya. Di sini saya menambahkan label dengan view, ya. Contoh, ya, saya tulis teksnya, kemudian saya atur kembali background colornya white, kemudian di sini dark gray. Sekali lagi ini disesuaikan dengan kreasi Bapak Ibu. Kemudian saya tambahkan button yang nantinya ini diklik akan keluar gambar dari jenis-jenis sudut yang dimaksud. Kemudian di sini saya pilih 5, ini 5 image untuk preview seperti itu. Ya, next button ini hilangkan. Oke, cara yang sama untuk sudut-sudut yang lainnya. Baik, setelah selesai kreasi yang kita buat, sekarang kita mau tambah terkait dengan blocks dari button-button yang sudah kita buat. Jadi ketika diklik button 1 misalnya, maka akan keluar gambar sudut siku-siku. Yang pertama, saya akan menambah screen. Misalnya di sini screen lancip. Oke, kita tunggu. Ya, kemudian kita atur supaya balance, dan saya akan tambahkan gambar sehingga ketika diklik button sudut tersebut akan mengeluarkan gambar. Picture saya pilih. Sini sudah ada file yang saya siapkan, lancip. Oke, ya, sudut lancip seperti ini. Cara yang sama untuk sudut-sudut yang lainnya. Jangan lupa tambahkan interface button agar setelah ditampilkan gambar dari sudut-sudut itu bisa dipilih button untuk kembali.
Sini buttonnya saya pilih gambar kembali. Back, oke. Ya, kemudian ini kita sesuaikan lagi. Kemudian kita atur lagi box. Kemudian ini button, kontrol, kemudian ini akan kembali ke materi ya. Pilih ini, ganti namanya materi. Oke. Sekali lagi cara yang sama kita buat pada screen sudut yang lain. Setelah gambar-gambar dari jenis-jenis sudut ini kita tambahkan di screen, sekarang kita ingin mencoba mempreview ya button-button ini ke link dari screen gambar-gambar sudut tersebut. Baik, caranya langsung saja kita ke blocks, karena di sini ada banyak button, ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 button. Satu-satu mengerjakannya. Button 1 dulu ya, button 1, kemudian button 2, kemudian button 3, button 4, dan button 5. Oke. Untuk button 5 perintahnya ya kembali ke display awal. Di screen tujuan PBM ya. Ini saya klik saja. Atau sebaiknya di screen 1 ya, screen 1. Kemudian button 4, button 1 ini gambar apa ya? Siku-siku ya. Siku-siku, lancip, tumpul, lurus. Oke. Yang pertama button 1, siku-siku. Ya, siku-siku. Kita pilih dulu kontrolnya. Masukkan semua terlebih dahulu. Oke, begitu juga teksnya kita masukkan terlebih dahulu.
button 1 gambar siku-siku. Oke, siku-siku berarti dia ke screen siku-siku ini. Ya, siku-siku, siku-siku. Ya, sama enggak tulisannya? Sama ya, karena ini sangat sensitif terkait dengan karakter huruf yang akan kita gunakan. Kemudian button 2 sudut lancip. Oke, button 2 lancip. Ya, lancip. Button 3 tumpul. Oke. Button 4 lurus. Oke, demikian materi sudah, screen 1 sudah. Kemudian kita cek kembali dulu terkait dengan button-button yang kita gunakan. Oke, sudah. Kemudian profil juga ada tombol next nya. Tujuan PBM, ini kita rapikan dulu nih. Buttonnya 7 di sini, 10 ya, rata. Kita lihat dulu, kita periksa dulu. Ya, setelah kita periksa semua hasil dari screen yang sudah kita buat, sekarang ya kita mau coba melihat tampilannya pada Android kita. Sekarang kita mau lihat apakah aplikasi yang kita buat ini berhasil atau tidak. Pertama, konekkan. Dan di HP kita juga masuk ke aplikasi Meet App Inventor 2. Kemudian scan QR code-nya. Ya, kita tunggu proses connecting-nya. Ya,
pada Android saya ini sudah muncul display awal. Kita coba start. Loading. Ya, muncul. Coba tombol next-nya. Ya, jenis-jenis sudut muncul. Tujuan PBM. Lanjut ke screen berikutnya. Baik, screen materi. Sekarang kita coba preview dari sudut siku-siku ini. Klik gambar mata. Ya, muncul gambar sudut siku-siku. Back. Berfungsi. Button untuk kembali. Sudut lancip, kita coba preview. Berfungsi. Backnya berfungsi juga. Lanjut ke sudut tumpul, preview. Berfungsi. Back. Kemudian kita coba yang terakhir, button untuk sudut lurus, preview. Berfungsi. Dan yang terakhir kita coba button home. Loading. Masih loading ini. Oke, kembali ke display awal. Berarti aplikasi yang kita buat telah berhasil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.